Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan karena ini soal huruf M ya. Saya mau membacakan dan mengulas pernyataan dari PKB ya. PKB ya, PKB ya, PKB itu P3. Sebagaimana dilansir oleh Detik ya. Jakarta, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 kian santer ya. Kian santer. PKB memberikan informasi inisial anggota kabinet yang akan direshuffle Presiden Joko Widodo Jokowi. Presiden Jokowi akan mereshuffle anggota kabinet yang dengan inisial huruf M, kata elit PKB Lukman Hakim kepada Detikcom Kamis 15 April 2021. Ada beberapa anggota kabinet yang namanya diawali dengan huruf M, di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Dari 4 nama tersebut, nama Muldoko menjadi yang paling banyak dibicarakan. Itu tak lain karena manuver Muldoko terkait Partai Demokrat. Nama lainnya adalah Muhadjir Effendi. Muhadjir diisukan bakal direshuffle setelah berembus kabar masuknya PAN ke koalisi Jokowi. Zulhas mau ngisi posisi ini ya. Di luar itu, jikapun ada isu reshuffle sangat terkait dengan santernya PAN yang bakal bergabung dengan koalisi Jokowi. Nama Kementerian PMK dan Kementerian Perhubungan kerap dikaitkan jika PAN jadi bergabung. Sebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada wartawan Kamis 15 April. Wah, ini ada juga ya. Reshuffle kabinet juga menyasar Muldoko. Dilansir oleh Sindo News. Kinerja Kepala Kantor Staf Presiden KSP Jenderal TNI Purnawiran Muldoko dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Manuver politik Muldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai menjadi alasannya. Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Muldoko. Ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan kepada Sindo News Kamis 15 April 2021. Jayadi mengatakan bagaimanapun manuver Muldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau istana kepresidenan. Menurut Jayadi, perhitungan politik dan hukum Muldoko juga tampaknya meleset ya. Karena kata Jayadi, secara hukum langkah Muldoko mendukung Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang merupakan teman satu tim KSP. Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Muldoko, kata Jayadi. Diketahui belum lama ini Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Sedangkan isu reshuffle itu muncul setelah Presiden Joko Widodo Jokowi mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek. Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini, dan sekarang sudah hari Jumat. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya. Kenapa PKB yang menyampaikannya ya? Nah, kalau PKB yang menyampaikannya, maka PKB pasti mau menyasar kepada Mahfud MD. Tapi apakah mungkin Mahfud MD diganti? Rasanya tidak ya. Karena Mahfud MD bisa dikatakan sebagai bulldog ya. Apa istilahnya? Tameng, perisai masalah-masalah hukum bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi
Mahfud MD tidak hanya pandai konsep hukum, tapi juga pandai bersilat lidah, ya, pandai berdebat, pandai adu logika, sehingga apapun ada jawabannya. Jadi masalah yang paling pelik sekalipun di tangan Mahfud MD, ya bisa tetap ada jawabannya. Kendati misalnya posisi negara atau posisi pemerintah terpojok sekalipun. Jadi rugi kalau seandainya Presiden Jokowi mau menghilangkan Mahfud MD. Karena Mahfud MD juga punya pegangan di civil society, terutama di kalangan akademisi atau perguruan tinggi. Ada rasa sungkan, ya, untuk mengkritik Mahfud MD misalnya, karena Mahfud juga misalnya menjadi ketua asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi sobat era sekalian, relasi-relasi personal itu membuat ada rasa sungkan untuk menyampaikan kritik, ya. Karena itu menurut saya mereshuffle Mahfud MD itu akan merupakan kerugian bagi pemerintahan Jokowi, karena tidak akan lagi ada yang menjadi bumper bagi Presiden Jokowi kalau menghadapi masalah hukum. Bagaimana dengan Muhadjir Effendi misalnya? Muhadjir Effendi adalah sosok yang vulnerable. Pengertian vulnerable itu begini. Dulu dia direkrut untuk dalam tanda kutip menjinakkan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah biasanya mendapat portofolio di Kementerian Pendidikan, sementara NU di Kementerian Agama. Nah, pada masa Jokowi Jilid 2 periode tahun pertama itu baik NU maupun Muhammadiyah tidak mendapatkan portofolionya. Kementerian Agama diberikan pada pensiunan militer sebelum kembali lagi pada NU sekarang. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada orang yang sama sekali tidak punya afiliasi, bahkan sedikit akarnya di Republik Indonesia ini, kalau dibandingkan dengan pengabdian tokoh-tokoh senior lainnya, ya, jejaknya maksudnya, ya, jejak pengabdiannya kecuali di lingkup bisnis, ya. Nah, Nadiem Makarim. Karena itu bisa jadi kemudian bahwa Muhadjir Effendi itu akan direshuffle untuk digantikan baik oleh kader Muhammadiyah yang lebih representatif dan rasanya barangkali tidak, atau dengan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, karena Zulkifli Hasan memberikan sinyal terus-menerus untuk bergabung ke kabinet, dan barangkali penting bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dirinya, termasuk juga melihat kemungkinan posibilitas, ya, PAN untuk menjadi katakanlah kendaraan politik anak dan menantunya ke depan. Jangan lupa, ya. Jadi ada kepentingan atau konteksnya begitu, karena dilihat PAN sepertinya lebih gampang diajak bernegosiasi dibandingkan PDIP sekalipun misalnya. Jadi kepentingannya bisa ke sana juga sobat era sekalian dalam menarik PAN. Lagi pula ada isu-isu misalnya Nasdem tidak akan ikut dalam koalisi istana lagi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden yang akan dipimpin oleh PDI Perjuangan. Karena itu PAN penting untuk ditarik kalau seandainya nanti Nasdem benar-benar keluar dari lingkar istana walaupun tidak keluar di kabinet atau tidak dikeluarkan dari kabinet. Jadi konteksnya itu, dan tidak mungkin calon presiden hanya satu saja sobat era sekalian. Bagaimana dengan Muhammad Lutfi? Muhammad Lutfi punya kontroversi soal impor beras, ya. Ketika panen masih berlimpah, stok beras impor masih berlimpah, tiba-tiba yang bersangkutan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu mengambil kebijakan impor beras. Saya tidak mau komentar lebih jauh karena tidak terlalu paham masalahnya, siapa yang mengambil kebijakan ini sesungguhnya. Karena apakah benar seberani itu Muhammad Lutfi untuk mengambil kebijakan yang dikritik banyak orang dan cenderung tidak populer.
Bagaimana dengan Muldoko? Muldoko adalah bukan anggota kabinet sesungguhnya. Ya, kalau kita kaitkan bahwa itu harus anggota kabinet, Muldoko bukan anggota kabinet. Dia adalah KSP. Jadi tidak termasuk 34 portofolio kementerian yang disebut di undang-undang atau yang menjadi jatah Undang-Undang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. KSP adalah jabatan setingkat menteri. Tetapi dalam konteks ini bisa saja karena sudah dianggap sebagai bagian dari kabinet itu sendiri walaupun secara formal bukan kabinet. Muldoko bisa saja, tapi pemberhentian Muldoko ini akan menunjukkan sikap atau kejelasan sikap Jokowi. Apakah Jokowi memang tidak tahu, tidak mengendorse langkah Muldoko, ataukah sesungguhnya melakukan endorsement secara diam-diam dan masih berharap Muldoko masih mampu menguasai Partai Demokrat melalui jalan pengadilan nanti. Memang sedikit berliku, tetapi masih ada celah. Nah, kalau Muldoko diteruskan jabatannya, maka orang makin bercuriga, makin curiga bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi terlibat. Tapi kalau Muldoko kemudian dihentikan langkahnya, ya, dicopot jabatannya karena masih tetap memperjuangkan Demokratnya melalui jalur pengadilan, maka firm Presiden Jokowi paling tidak setidak-tidaknya tidak lagi suka dengan langkah Muldoko tersebut, ya. Kita tidak tahu awalnya bagaimana, tapi setidak-tidaknya tidak lagi suka dengan langkah berikutnya. Jadi kita nantikan saja Sobat Era sekalian, rasanya tidak jadi pekan ini sebagaimana dikatakan Ngabalin, ya. Barangkali pekan depan, karena kalau hitungannya ini adalah hari Jumat, hari terakhir kerja, Sabtu apakah mungkin akan ada pengumuman reshuffle atau Minggu. Kita lihat saja. Yang penting bagi kita sesungguhnya siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi haruslah orang yang cakap, haruslah orang yang bisa berbuat banyak bagi negeri ini, bukan orang yang mengedepankan kepentingan pribadinya atau kelompoknya ketika menjabat, ya. Tapi orang yang mau bekerja keras untuk bangsa ini, bukan untuk mengincar jabatan-jabatan berikutnya melalui jabatan yang sekarang disandang. Ya, itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu, ya, komentar dari Sobat RH sekalian, ya. Ini dari siapa, ya? Dari Ihsan, reshuffle terus-terusan kayaknya bukan malah tambah baik, yang ada juga kayaknya makin amburadul. Pak D Jokowi pantas diganti Muldoko, banyak ngawurnya Pak D. Ya, ini kita hormati saja, ya. Roman Logic Muldoko for 2024 ada juga yang mendukung, ya. Ahai Jos Gandoy uhuy, ya. Anies RH RI1 RI2 apa hubungannya ini? Ya, saudara sekalian, itu saja, ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Tidak lagi dibaperin tapi direpotin, ya. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.